Ketum PSSI Erick Thohir berikan rekomendasi kepada Presiden Inter Milan, Giuseppe Meazza untuk merekrut bek terbaik Liga 1 saat ini Rizky Ridho untuk bisa main di Serie A. Dengan kualitasnya, Ridho akan sangat cocok bermain di Liga Italia untuk terus berkembang bagus dan dampak besarnya bagi timnas Indonesia akan semakin terasa. Dengan bukti Kapten Timnas J. Itzes yang semakin meningkat kualitasnya setelah berkarir di Serie A. Pelatih Inter, Simone Inzaghi langsung setuju dan siapkan satu tempat di skuadnya. Jadi dua harapanku. Setelah resmi tepat tadi malam, media transfer ternama Eropa ungkap fakta mengagumkan soal Rizky Ridho yang sangat bisa berkarir abroad ke Eropa. Apa yang bisa terjadi selanjutnya? Simak ini dia ulasan lengkapnya. Keputusan Super Genius. Resmi tepat pagi ini, Ketum PSSI Erick Thohir buat keputusan luar biasa ini. Demi kemajuan sepak bola Indonesia dan demi menuju mimpi bisa lolos Piala Dunia. Semuanya bisa sangat bahagia mendengarnya. Semakin mantap dan yakin persepak bolaan Indonesia akan meroket dan bisa guncang dunia. Breaking news bikin gempar. Fans Bahrain auto panik. Indonesia bisa untung besar. Internal tim Bahrain mendadak bocorkan kondisi buruk yang tak pernah terduga sebelumnya jelang laga krusial melawan timnas Indonesia di kualifikasi Piala Dunia 2026 Maret mendatang. Bahkan dengan sangat jujur bilang belak-belakan kayak gini di hadapan publik. Ada apa di balik kekacauan ini? Benarkah ini bisa mereka mulai pesimis mampu tembus Piala Dunia? Timnas Garuda siap manfaatkan situasi ini untuk mencetak sejarah. Bikin emosi fans Garuda. Media Vietnam kembali berulah jelang laga panas di ASEAN Cup 2024. Dengan nada sombong dan tanpa rasa hormat, mereka sebut timnas Indonesia tidak punya harapan besar hanya karena gagal bawa pemain abroad. Bahkan Ketum PSSI Erick Thohir juga jadi sasaran ejekan kejam mereka. Apakah taktik provokatif ini karena takut dengan kekuatan skuad muda Shin Tae-yong? Atau mereka diam-diam khawatir akan dibungkam di depan publik sendiri? Simak ini dia berita selengkapnya. Super sensasional. Langsung jadi sorotan dunia. Pantas saja klub Serie A hingga La Liga bisa berebut jasa Martin Paes. Bahkan tak main-main, superstar sepak bola dunia Lionel Messi seakan mengakui sulit tebus gawang Paes saat jumpa di MLS. Resmi tepat tadi malam FC Dallas berikan penghargaan spesial untuk Martin Paes. Momen yang membuat semua bangga dan kagum. Apa rahasia di balik performa fantastisnya? Apakah ini pertanda besar untuk karir internasional Paes ke depan? Temukan jawabannya hanya di sini. Ini baru top berkelas. Setelah terus dilecehkan media Vietnam karena pilih bawa pemain muda di ASEAN Cup 2024, Kapten Timnas Indonesia Asnawi Mangkualam balas dengan respon menohok yang bisa membuat media Vietnam langsung kicep. Tanpa ragu, Asnawi ungkap keyakinannya dan buktikan bahwa timnas Indonesia bisa berikan kejutan besar di turnamen bergengsi ini. Apa reaksi selanjutnya dari media Vietnam? Dan apa yang bakal terjadi pada pertandingan timnas Indonesia versus Vietnam di ASEAN Cup 2024? Simak ini dia ulasan selengkapnya. Yes, alhamdulillah kabar gembira. Jelang laga krusial lawan timnas Myanmar di ASEAN Cup Senin mendatang, mendadak timnas Indonesia mendapatkan kejutan super spesial ini. Meski bawa skuad termuda dan tim lawan lebih senior tak jadi masalah, timnas Indonesia siap tampil maksimal. Apa sebenarnya kabar gembira yang diterima timnas Indonesia jelang pertandingan krusial ini? Dan bagaimana semua bisa lega serta tetap optimis meski tantangan berat menanti?
Simak baik-baik, ini dia berita lengkapnya. Sebelumnya mohon subscribe channel ini dulu supaya nggak ketinggalan berita terupdate Timnas Indonesia. Ketum PSSI Erick Thohir berikan rekomendasi kepada Presiden Inter Milan, Giuseppe Marotta, untuk merekrut bek terbaik Liga 1 saat ini, Rizky Ridho, untuk bisa main di Serie A. Dengan kualitasnya, Ridho akan sangat cocok bermain di Liga Italia untuk terus berkembang bagus, dan dampak besarnya bagi Timnas Indonesia akan semakin terasa. Dengan bukti Kapten Timnas Jay Itzes yang semakin meningkat kualitasnya setelah berkarir di Serie A. Pelatih Inter, Simone Inzaghi, langsung setuju dan siapkan satu tempat di skuadnya. Jadi dua harapanku. Setelah resmi tepat tadi malam, media transfer ternama Eropa ungkap fakta mengagumkan soal Rizky Ridho yang sangat bisa berkarir abroad ke Eropa. Apa yang bisa terjadi selanjutnya? Simak, ini dia ulasan lengkapnya. Ketua Umum PSSI Erick Thohir diharapkan memberikan rekomendasi besar untuk bek muda Rizky Ridho yang saat ini menjadi salah satu pemain bertahan terbaik di Indonesia. Erick diharap menyarankan nama Ridho kepada Presiden Inter Milan Giuseppe Marotta agar mempertimbangkan bek berusia 23 tahun tersebut untuk bermain di Serie A Italia. Erick Thohir, yang memiliki hubungan dekat dengan manajemen Inter Milan dari masa kepemilikannya di klub tersebut, diharap menilai bahwa gaya permainan di Serie A sangat cocok untuk Rizky Ridho. Liga Italia terkenal sebagai tempat yang ideal bagi pemain bertahan untuk mengasah taktik dan teknik. Ridho terus menunjukkan peningkatan kualitas yang luar biasa. Dia akan berkembang pesat jika bermain di Serie A. Selain itu, dia akan mendapat pengalaman yang sangat berharga untuk mendukung karirnya dan Timnas Indonesia. Ditambah lagi, keberadaan Kapten Timnas Indonesia Jay Itzes yang kini membela Venezia di Serie A Italia. Kehadiran Itzes di Italia menjadi contoh bahwa pemain Indonesia mampu beradaptasi di lingkungan sepak bola Eropa, dan Ridho diharapkan bisa mengikuti jejak tersebut. Rumor kepindahan Rizky Ridho ke Eropa diharap semakin menguat setelah media transfer ternama Transfermarkt mengungkapkan fakta mengejutkan. Ridho kini dinobatkan sebagai pemain dengan nilai pasar tertinggi di Liga 1 Indonesia mencapai 500.000 euro atau sekitar 8,3 miliar. Musim ini Ridho tampil mengesankan bersama Persija Jakarta, menjadi kapten dalam 10 dari 12 pertandingan, mencatat 1 assist dan membantu tim hanya kebobolan 11 gol. Konsistensinya membuat Ridho juga menjadi pilar pertahanan Timnas Indonesia di kualifikasi Piala Dunia 2026, bermain penuh dalam 10 dari 14 pertandingan. Dengan performa seperti ini, Ridho tidak hanya menarik perhatian Inter Milan tetapi juga diharap beberapa klub lain dari Spanyol dan Italia. Jika transfer ke Inter Milan terrealisasi, Rizky Ridho akan menjadi pemain Indonesia berikutnya yang menembus Liga Eropa. Menyusul langkah Jay Itzes di Italia dan pemain-pemain muda lainnya yang bermain di luar negeri. Kehadiran Ridho di Serie A juga akan memberikan dampak besar baik untuk karirnya maupun citra sepak bola Indonesia di kancah internasional. Dengan kepercayaan Erick Thohir dan dukungan penuh dari PSSI, langkah ini diharapkan menjadi momen penting dalam sejarah pemain Indonesia di sepak bola Eropa. Kini publik sepak bola Indonesia menanti apakah pelatih Simone Inzaghi dan Inter Milan akan mengambil langkah konkret untuk mendatangkan Rizky Ridho pada bursa transfer Januari mendatang. Akankah Serie A menjadi rumah baru bagi bek terbaik Indonesia ini? Breaking news bikin gempar. Fans Bahrain auto panik. Indonesia bisa untung besar. Internal tim Bahrain mendadak bocorkan kondisi buruk yang tak pernah terduga sebelumnya jelang laga krusial melawan Timnas Indonesia di kualifikasi Piala Dunia 2026 Maret mendatang. Bahkan dengan sangat jujur bilang belak-belakan kayak gini di hadapan publik.
Ada apa di balik kekacauan ini? Benarkah ini bisa mereka mulai pesimis mampu tembus Piala Dunia? Timnas Garuda siap manfaatkan situasi ini untuk mencetak sejarah. Kondisi internal Timnas Bahrain sedang menjadi sorotan setelah laporan mengejutkan muncul dari dalam tim mereka sendiri. Ketegangan meningkat dengan Bahrain disebut-sebut tidak dalam kondisi terbaik untuk menghadapi Timnas Indonesia dalam laga krusial kualifikasi Piala Dunia 2026 pada Maret mendatang. Persaingan di grup C kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia memang semakin memanas. Posisi tim di klasemen tengah bergantung pada hasil dari laga-laga terakhir. Timnas Indonesia kini berada di peringkat ketiga dengan raihan 6 poin, mencatatkan rekor terbaik untuk tim asal Asia Tenggara di babak ketiga ini. Kekuatan Timnas Indonesia di bawah arahan pelatih Shin Tae-yong terus berkembang, terutama setelah serangkaian program naturalisasi yang sukses. Para pemain keturunan seperti Jay Itzes, Tom Haye, Ragnar Oratmangoen, Martin Paes dan pemain muda berbakat seperti Ivar Jenner, Rafael Struijk, hingga Justin Hubner telah mengubah wajah skuad Garuda menjadi lebih solid dan sulit diprediksi. Menurut laporan dari mantan pelatih Timnas Bahrain U23, Samir Chamam, ketidakpastian atas kekuatan Indonesia menjadi salah satu alasan utama kecemasan Bahrain. Dalam wawancara dengan FATV, Chamam mengungkapkan bahwa perubahan komposisi pemain Indonesia yang dinamis membuat Bahrain kesulitan mempersiapkan strategi. Kami tidak tahu seperti apa permainan mereka karena mereka terus berubah, terutama dengan banyaknya pemain baru yang dipanggil. Ini menambah tantangan besar bagi kami, ujar Chamam. Chamam juga menekankan pentingnya menjaga performa tim Bahrain di level tertinggi untuk menghadapi laga krusial ini. Namun kondisi internal tim yang bocor ke media menyebutkan bahwa ada beberapa masalah, termasuk cedera pemain kunci dan ketegangan dalam skuad yang membuat persiapan mereka jauh dari ideal. Pertandingan antara Timnas Indonesia dan Bahrain yang dijadwalkan berlangsung pada 25 Maret 2025 akan menjadi salah satu laga penentu di grup C. Jika Indonesia mampu meraih kemenangan, peluang mereka untuk lolos ke Piala Dunia 2026 akan semakin besar. Sebaliknya, kekalahan akan mempersempit peluang Bahrain untuk melanjutkan langkah mereka. Hal ini membuat pertandingan di Stadion Gelora Bung Karno nanti menjadi laga yang sangat dinanti, tidak hanya oleh kedua negara tetapi juga oleh para pengamat sepak bola Asia. Dengan timnas Indonesia yang semakin solid, berkat para pemain naturalisasi dan Bahrain yang sedang menghadapi tekanan internal, banyak pihak mulai memprediksi bahwa skuad Garuda memiliki peluang besar untuk memenangkan laga ini. Namun, apakah tim Shin Tae-yong mampu memanfaatkan kondisi buruk lawan untuk memastikan langkah mereka lebih dekat ke Piala Dunia 2026? Jawabannya akan segera terungkap di bulan Maret mendatang. Garuda di dadaku, Bahrain di bawah bayang-bayang kekalahan. Bikin emosi fans Garuda. Media Vietnam kembali berulah jelang laga panas di ASEAN Cup 2024. Dengan nada sombong dan tanpa rasa hormat, mereka sebut timnas Indonesia tidak punya harapan besar hanya karena gagal bawa pemain abroad. Bahkan ketum PSSI Erick Thohir juga jadi sasaran ejekan kejam mereka. Apakah taktik provokatif ini karena takut dengan kekuatan skuad muda Shin Tae-yong? Atau mereka diam-diam khawatir akan dibungkam di depan publik sendiri? Simak ini dia berita selengkapnya. Media Vietnam kembali memancing kontroversi dengan menyindir timnas Indonesia dan Ketua Umum PSSI Erick Thohir terkait absennya sejumlah pemain abroad, terutama Ivar Jenner dan Justin Hubner di ajang ASEAN Cup 2024. Dalam laporan mereka, Vietnam menilai strategi Erick Thohir gagal dan menyebut keputusan timnas Indonesia membawa skuad muda sebagai kelemahan besar.
Timnas Indonesia baru saja mengumumkan 24 pemain yang akan tampil di ASEAN Cup 2024 dengan hanya satu pemain naturalisasi keturunan, yaitu Rafael Struijk yang bergabung. Tidak ada nama Ivar Jenner dan Justin Hubner yang sebelumnya dirumorkan akan memperkuat Garuda. Media Vietnam, khususnya Soha, menilai keputusan ini sebagai dampak dari strategi Erick Thohir yang disebut lebih memprioritaskan pemain muda untuk turnamen tersebut. Menurut mereka, Piala AFF digunakan sebagai persiapan SEA Games 2025 sehingga Indonesia tidak membawa skuad terkuatnya. Indonesia harus puas dengan skuad muda untuk Piala AFF tahun 2024 karena menjadi korban strategi Presiden PSSI Erick Thohir, tulis Soha. Media tersebut juga menyoroti bahwa Piala AFF bukan turnamen resmi FIFA sehingga sulit bagi Indonesia untuk memanggil pemain abroad seperti di kualifikasi Piala Dunia 2026. Vietnam semakin berani menyatakan bahwa timnas Indonesia dengan pemain mudanya tidak cukup tangguh untuk bersaing di turnamen ini. Mereka menyebut laga Indonesia melawan Vietnam di Stadion Viet Tri pada 15 Desember 2024 sebagai kesempatan mudah bagi Vietnam untuk mengamankan kemenangan. Timnas Indonesia yang terlalu mengandalkan pemain muda diprediksi akan kalah kualitas dari Vietnam yang memiliki skuad lebih matang dan solid, tulis media tersebut. Antusiasme publik Vietnam juga terlihat tinggi dengan tiket untuk pertandingan melawan Indonesia sudah terjual habis. Hal ini semakin memperlihatkan kepercayaan diri mereka terhadap kemenangan tim tuan rumah. Sementara itu, Erick Thohir sebelumnya telah menegaskan bahwa keputusan membawa pemain muda adalah bagian dari strategi jangka panjang PSSI. Fokusnya adalah memberikan pengalaman kepada generasi muda untuk membangun kekuatan berkelanjutan bagi timnas Indonesia. Kritik dari media Vietnam terhadap timnas Indonesia dan Erick Thohir jelas merupakan upaya memengaruhi mental skuad Garuda. Namun keputusan membawa pemain muda ke ASEAN Cup 2024 adalah langkah strategis yang berani dengan tujuan jangka panjang membangun tim yang lebih kuat. Laga melawan Vietnam akan menjadi kesempatan emas bagi Indonesia untuk membungkam keraguan dan menunjukkan bahwa Garuda masih mampu terbang tinggi bahkan dengan generasi mudanya. Semangat timnas Indonesia tetap menyala meski diremehkan oleh lawan. Super sensasional, langsung jadi sorotan dunia. Pantas saja klub Serie A hingga La Liga bisa berebut jasa Martin Paes. Bahkan tak main-main, superstar sepak bola dunia Lionel Messi seakan mengakui sulit tebus gawang Paes saat jumpa di MLS. Resmi tepat tadi malam FC Dallas berikan penghargaan spesial untuk Martin Paes. Momen yang membuat semua bangga dan kagum. Apa rahasia di balik performa fantastisnya? Apakah ini pertanda besar untuk karir internasional Paes ke depan? Temukan jawabannya hanya di sini. Nama Martin Paes, kiper timnas Indonesia dan andalan FC Dallas semakin menjadi sorotan setelah ia dinobatkan sebagai pemain bertahan terbaik 2024 di klubnya. Statistik impresif dan performa gemilang yang ditunjukkan oleh Paes membuat klub-klub besar Eropa, mulai dari Serie A Italia hingga La Liga Spanyol, kini diharapkan tertarik untuk merekrutnya. Dalam penghargaan tahunan yang digelar oleh FC Dallas, Martin Paes meraih gelar pemain bertahan terbaik, mengungguli rekan-rekan setimnya. Gelar ini diberikan berkat kontribusi signifikan Paes dalam menjaga gawang FC Dallas sepanjang musim 2024. Sebagai tambahan, penghargaan pemain ofensif terbaik diraih oleh penyerang Petar Musa. FC Dallas mengumumkan Petar Musa dan Maarten Paes sebagai pemain bertahan dan menyerang terbaik tahun 2024 hari ini, tulis FC Dallas di situs resminya. Performa luar biasa Maarten Paes terlihat dari sejumlah statistik yang dicatatnya musim ini.
118 penyelamatan di MLS 2024, angka tertinggi yang pernah ia raih sejak bergabung dengan FC Dallas. 5 penyelamatan dalam 6 pertandingan beruntun menunjukkan konsistensi luar biasa. 9 penyelamatan melawan Los Angeles FC pada Juni 2024 menjadi salah satu momen ikoniknya musim ini. 69,41% persentase penyelamatan dan 5 clean sheet menegaskan kehebatannya di bawah Mistar. Penghargaan MLS Save of the Year 2024 diraih atas penyelamatan ganda tendangan penalti melawan LA Galaxy pada 29 Mei 2024. Tak hanya itu, Paes juga terpilih masuk dalam MLS Team of the Match Day sebanyak 9 kali sejak bergabung dengan FC Dallas pada 2022. Penampilan gemilang Paes tidak hanya diapresiasi di Amerika, tetapi juga mulai menarik perhatian klub-klub besar Eropa. Dengan usia 27 tahun, Paes berada dalam masa emas kariernya, menjadikannya target harapan potensial bagi tim-tim seperti AC Milan, Napoli, dan Sevilla yang dikenal sedang mencari kiper tangguh. Saat ini Martin Paes tengah menikmati waktu istirahat karena FC Dallas gagal lolos ke babak play-off MLS. Namun penghargaan ini diharapkan menjadi motivasi tambahan baginya untuk terus berkembang dan menembus level lebih tinggi. Sementara itu, meski tidak dipanggil oleh Timnas Indonesia untuk ASEAN Cup 2024 karena ajang ini diperuntukkan bagi skuad muda, Paes tetap menjadi pilihan utama Shin Tae-yong dalam laga-laga penting lainnya, seperti kualifikasi Piala Dunia 2026. Dengan kombinasi prestasi individu, pengalaman internasional bersama Timnas Indonesia, dan usia yang masih ideal, tidak mengherankan jika Martin Paes kini menjadi rebutan tim-tim top Eropa. Apakah ia akan mengambil langkah besar menuju kompetisi elit dunia? Waktu yang akan menjawab. Yang pasti, Maarten telah membuktikan dirinya sebagai salah satu kiper terbaik yang dimiliki Indonesia saat ini. Garuda di dadaku, Maarten di bawah Mistar. Ini baru top berkelas. Setelah terus dilecehkan media Vietnam karena pilih bawa pemain muda di ASEAN Cup 2024, Kapten Timnas Indonesia Asnawi Mangkualam balas dengan respon menohok yang bisa membuat media Vietnam langsung kicep. Tanpa ragu, Asnawi ungkap keyakinannya dan buktikan bahwa Timnas Indonesia bisa berikan kejutan besar di turnamen bergengsi ini. Apa reaksi selanjutnya dari media Vietnam? Dan apa yang bakal terjadi pada pertandingan Timnas Indonesia versus Vietnam di ASEAN Cup 2024? Simak ini dia ulasan selengkapnya. Kapten Timnas Indonesia Asnawi Mangkualam memberikan jawaban tegas terhadap anggapan media Vietnam yang meremehkan kekuatan tim Garuda di ASEAN Cup 2024. Dengan skuad yang mayoritas dihuni pemain muda, banyak pihak meragukan kemampuan Indonesia bersaing. Tetapi Asnawi justru melihat ini sebagai peluang besar untuk membuktikan kekuatan generasi baru Garuda. Pelatih kepala Shin Tae-yong telah memutuskan membawa pemain U22 ke turnamen ini didukung 2 pemain senior yakni Asnawi Mangkualam 25 tahun dan Pratama Arhan 22 tahun. Meski banyak suara sumbang, terutama dari media Vietnam, yang menyebut keputusan ini sebagai langkah gegabah, Asnawi tetap percaya dengan kemampuan rekan-rekannya. Kekuatan kami adalah kebersamaan. Meski muda, para pemain ini punya semangat dan kualitas untuk membuat kejutan, ujarnya dalam wawancara dengan Futbolita TV. Menanggapi kritik media Vietnam, Asnawi menyatakan bahwa usia muda bukanlah kelemahan, melainkan modal besar bagi Timnas Indonesia untuk bermain lebih bertenaga dan tanpa rasa takut. Mereka boleh berkata apa saja, tapi kami fokus pada diri sendiri. Generasi muda ini sudah membuktikan bahwa mereka bisa diandalkan dan kami siap mengejutkan siapapun, tegas Asnawi. Indonesia berada di grup B bersama Vietnam, Myanmar, Laos, dan Filipina.
Laga perdana melawan Myanmar di Tuwuna Stadium, Yangon pada 9 Desember 2024 menjadi ujian awal bagi skuad muda Garuda. Vietnam sebagai salah satu favorit juara menjadi lawan yang paling sering memandang remeh Indonesia. Namun Asnawi percaya bahwa sejarah baru bisa terukir. Kami tahu Vietnam adalah tim kuat, tetapi setiap pertandingan adalah kesempatan. Mereka meremehkan kami, itu lebih memotivasi kami untuk bermain lebih baik, ucapnya. Asnawi juga meminta dukungan penuh dari para penggemar timnas Indonesia. Menurutnya, kehadiran dan doa supporter menjadi bahan bakar utama bagi para pemain muda untuk tampil maksimal. Untuk seluruh fans timnas Indonesia, teruslah mendukung kami. Kami akan memberikan yang terbaik dan berjuang untuk hasil terbaik. Jangan pernah lelah percaya pada Garuda, ujar Asnawi. ASEAN Cup 2024 menjadi ajang pembuktian generasi baru timnas Indonesia. Meski dihiasi kritik dari berbagai pihak, terutama media Vietnam, Asnawi Mangkualam dan kawan-kawan siap menjawab di lapangan. Dengan tekad, semangat, dan dukungan penuh dari para supporter, tim Garuda memiliki peluang untuk menorehkan sejarah baru. Yes, alhamdulillah kabar gembira. Jelang laga krusial lawan timnas Myanmar di ASEAN Cup Senin mendatang, mendadak timnas Indonesia mendapatkan kejutan super spesial ini. Meski bawa skuad termuda dan tim lawan lebih senior tak jadi masalah, timnas Indonesia siap tampil maksimal. Apa sebenarnya kabar gembira yang diterima timnas Indonesia jelang pertandingan krusial ini? Dan bagaimana semua bisa lega serta tetap optimis meski tantangan berat menanti? Simak baik-baik, ini dia berita lengkapnya. Jelang pertandingan perdana timnas Indonesia di ASEAN Cup 2024, ada kabar gembira yang menghampiri. Tim Garuda akan menghadapi Myanmar pada 9 Desember 2024 di Stadion Tuwuna Yangon, dan meski membawa skuad muda, optimisme dan keyakinan yang tinggi meliputi timnas Indonesia. Pelatih Sintayong telah memilih untuk mengandalkan banyak pemain muda di turnamen kali ini, namun hal tersebut tidak menyurutkan semangat timnas Indonesia. Meskipun Myanmar akan turun dengan skuad senior, timnas Indonesia tetap yakin bahwa kekuatan muda mereka bisa memberikan kejutan dan meraih hasil maksimal di laga pertama ini. Masyarakat sepak bola Indonesia merasa lega dan optimis dengan persiapan tim. Pemain muda yang dipilih Sintayong telah menunjukkan performa yang solid di level klub dan memiliki potensi besar untuk berkembang lebih jauh. Pengalaman mereka bermain di kompetisi domestik dan internasional memberikan mereka keyakinan untuk tampil maksimal di ajang bergengsi ini. Secara historis, timnas Indonesia unggul dalam catatan pertemuan dengan Myanmar. Berdasarkan data Transfermarkt, Indonesia memiliki 8 kemenangan dan 4 hasil imbang dalam 13 pertemuan di semua ajang. Khusus di Piala AFF, Indonesia memiliki rekor impresif dengan 4 kemenangan dan hanya 1 hasil imbang dalam 5 pertemuan melawan Myanmar. Duel terakhir kedua tim di Piala AFF terjadi pada 2008 di Stadion Gelora Bung Karno, Jakarta, yang berakhir dengan kemenangan untuk Indonesia. Meskipun Myanmar memiliki sedikit keunggulan dalam catatan keseluruhan dalam ajang AFF, Indonesia cenderung mendominasi. Laga pertama melawan Myanmar di ASEAN Cup 2024 sangat penting untuk langkah timnas Indonesia. Sebagai salah satu tim unggulan di grup B bersama Vietnam, Laos, dan Filipina, kemenangan di laga pertama akan memberikan momentum positif untuk perjalanan Indonesia di turnamen ini. Dengan persiapan yang matang dan semangat yang tinggi meski dengan skuad muda, timnas Indonesia sangat siap untuk menghadapi tantangan besar dan berharap bisa meraih hasil positif di laga pembuka ini. Para pendukung timnas Indonesia juga sangat antusias menunggu pertandingan ini yang akan disiarkan langsung di RCTI.